Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way Jakarta mempunyai visi menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan bercirikan teologi Pentakosta, karakter prajurit, gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Dengan misinya, menyelenggarakan pendidikan program sarjana dan pascasarjana dengan bercirikan teologi Pentakosta, karakter prajurit, gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan dalam suasana spiritualitas Pentakosta untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus berdasarkan kurikulum perguruan tinggi mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KPT KKNI, melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang keilmuan teologi, musik gereja, dan pendidikan agama Kristen, dan lainnya dengan bercirikan teologi Pentakosta, karakter prajurit, gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan yang terkait dengan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus yang akan dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang keilmuan teologi, musik gereja, pendidikan agama Kristen, dan lainnya dengan bercirikan teologi Pentakosta, karakter prajurit, gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus melalui pelatihan, pengajaran, pemberdayaan, pelayanan kepada gereja dan masyarakat dalam suasana dan spiritualitas Pentakosta. Mengembangkan kerjasama Tridharma perguruan tinggi dengan gereja, institusi pendidikan, masyarakat, dan pemerintah baik di tingkat nasional maupun internasional. The New STTB The Way to Reach Your Destiny. Shalom, selamat datang di Chapel Malam STTB The Way Jakarta. Selama mengikuti ibadah ini, dimohon untuk melakukan rename di Zoom Anda dengan format nama prodi, urutan absensi, spasi nama lengkap Anda. Dimohon untuk tetap membuka kamera. Jika Anda mengalami kendala teknis, Anda dapat memberitahukannya di kolom chat dan ditujukan kepada everyone. Mohon untuk tidak membuka mic Anda selama ibadah ini berlangsung. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir bersama kami di acara Chapel Malam ini, tanggal 5 Oktober 2023. Saya Andris akan mendampingi sebagai host malam ini. Saya akan membacakan rundown terlebih dahulu. Praise and Worship akan dipandu oleh Pak Yosia, media oleh Bu Yemima, sharing firman Tuhan oleh Pak Lawrence, pengumuman kegiatan kampus oleh Pak Lawrence, doa syafaat dengan Pak Nikos, doa berkat akan disampaikan oleh Pak Andreas atau Pak Lawrence. Bapak Ibu, sebelum kita mulai chapel malam ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapak untuk malam ini. Bapak Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan yang sempurna Bapak. Tuhan, sebentar kami akan melakukan chapel untuk ibadah Bapak malam ini. Kiranya Engkau menyertai kami Bapak dari awal acara sampai selesai Bapak. Kiranya setiap firman, setiap pujian, penyembahan yang kau berikan kepada kami itu dapat menguatkan kami Bapa, dapat meneguhkan kami Bapa, dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa dan menjadi murid-Mu yang siap dikirim kemanapun Bapa. Tuhan, berkati setiap yang bertugas juga Bapa, dan setiap teman-teman kami yang belum sempat hadir juga Bapak, Engkau berkati mereka Bapak. Makasih Yesus, tutup bungkus semuanya ini kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan Mazmur 91 bersama-sama. Kami mengundang Saudara Bu Yemima untuk menayangkan videonya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga,
Mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang barusan pulang kantor mungkin masih lelah, tapi kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara, haleluya. Mari kita bersama-sama, kita masuk dalam pujian penyembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini, untuk chapel, untuk anugerah, kesempatan yang Tuhan beri, untuk kami boleh bersama-sama sehati memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menjamah setiap kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan, hadirat-Mu, lawatan-Mu dinyatakan buat setiap kami. Biar kekuatan yang baru, sukacita Allah tercurah atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lawati setiap pribadi Bapa. Kami mau memuji menyembah-Mu dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi Engkau.
Karena Engkaulah sukacita kami, Engkaulah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari kita memuji-muji nama Tuhan, haleluya, dengan sukacita. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali katakan, di hatiku, di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya, bertumbuh dalam imanku padanya. Glory bagi Tuhan Yesus. Biarlah iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Sayang kita, cinta kita buat Tuhan Yesus. Amin. Itu yang membuat kita gak ragu lagi mengikut Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita terus memuji Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu Yesus. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan sama-sama, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Ya Tuhan, walau banyak rintangan
dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kami senang bisa memuji-muji Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Engkau memilih kami Tuhan. Oh haleluya. Kiralah balamaya shana. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Apapun keadaan saudara, mari katakan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Kepadamu ya Allahku. Haleluya.
kami sembah Tuhan, Kau kami tinggikan. Glory, haleluya Tuhan. Kami menyembah, kami memuji-Mu, Engkau layak Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun keadaanmu, mari kita terus menyembah Tuhan. Biarlah hati kita memuji, menyembah, bersyukur. Haleluya. Oh oh Tuhan, Engkau sungguh setia, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oralabaralabaya shandaralabaya shandara. Oralabaya ralabaya shandaralabo. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, kami berdoa. Semua kita sama-sama katakan amin. Ya, selamat memberi Bapak Ibu, dan kita akan lanjutkan untuk presentasi kali ini. Silakan mungkin bisa di next. Ya, dari media bisa di next. Ya, ini ada iuran Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu untuk bisa mengirimkan iuran ke perpustakaan supaya perpustakaan kita semakin bagus, semakin maju, untuk buku-bukunya lebih terupdate, karena banyak buku-buku di kampus kita, di perpustakaan kita, buku-bukunya kurang update, dan mungkin bisa kita beli juga untuk yang e-book, supaya Bapak Ibu yang di luar kota dari Jakarta, keluar dari Jabodetabek, itu bisa juga untuk menikmati buku-buku yang ada dari perpustakaan. Untuk biayanya itu 100.000 per bulan. Silakan mengirimkan ke BCA 12 70 18 27 60 atas nama Dewi Retning Tias, dan buktinya bisa dikirimkan ke Ibu Tias ya, Bapak Ibu. Ya, next. Ini juga kita ada untuk misi Bapak Ibu. Jadi kita sudah rutin akan melakukan mission trip ke beberapa daerah. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengirimkan donasi atau dana untuk kita bisa tetap melakukan pelayanan misi kita di berbagai daerah melalui rekening mandiri. Yang terakhir, silakan di next. Dan kita juga ada PKM Bapak Ibu, silahkan juga mengirimkan di nomor yang sama ya Bapak Ibu ya. Nomor rekening yang sama, mungkin kalau bingung, oh ini saya mau kirim ke mana nih arahnya ya. Mungkin kalau memang mau kirim ke PKM, silahkan tulis PKM. Untuk membantu PKM, untuk misi dituliskan misi. Dan PKM ini kita lakukan rutin setiap hari, setiap minggu Bapak Ibu di Pasar Senen, untuk melayani anak-anak ada di sana. Dan nanti setelah chapel, nanti saya harapkan untuk Bapak Ibu semua untuk tidak meninggalkan ruangan, tidak meninggalkan Zoom, karena nanti kami mohon untuk kesediaan dari Bapak Ibu untuk mengisi link yang sudah diberikan di chat room. Dan nanti mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan presentasi dari Senat untuk program mereka selama menjabat di. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya selaku Bendahara 2 ingin melaporkan untuk laporan persembahan di bulan kemarin. Mungkin media bisa membantu saya untuk menayangkan.
Oke, baik Bapak Ibu. Berikut adalah laporan persembahan Chapel bulan September kemarin. Dan ini untuk persembahan Chapel di tanggal 14 September tahun 2023. Saldo yang masuk ada 1.190.000 rupiah. 1.190.000 rupiah. Lalu yang kedua ada persembahan di minggu selanjutnya, Chapel pada tanggal 21 September 2023, ada tambahan saldo yang masuk sekitar 245.000. Jadi total yang dijumlahkan pada bulan September kemarin ada 1.435.000 rupiah. Hanya sekian laporan dari kami, Bendahara. Terima kasih untuk kesempatannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang adalah pelita dan terang buat setiap jalan kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh Tuhan, bila Engkau tak besertaku, ya Tuhan Yesus, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Mari nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ya Tuhan, haleluya, dengan kasih karunia. Mari pimpin kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita semua minta sama Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ralalabalalabaya ralaba, iralabaya ralabaya shanda, ralabaya ralamaya shanda. Haleluya. Oh ralabaya shande. Mari kita semua berdoa dalam roh, biar roh kita membangkitkan setiap
Oh, keadaan kita kiralabaya ralabaya shanda. Oh, ralabaya 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 ralabaya. Haleluya. Sharalabaya ralabaya shanda ralabaya ralabaya ralabaya. Oh, ya ralabaya sande. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu menjamah melawat setiap pribadi, melembutkan setiap hati ya Tuhan. Sehingga setiap kami siap menerima benih firman-Mu yang akan sebentar ditaburkan melalui hamba-Mu Pak Lawrence ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus pemberitaan firman dengan kuasa darah Yesus dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saya serahkan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Yosia sudah kita dalam pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan kembali masuk ke dalam ibadah chapel dan saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, tema kita di bulan ini selama salah satu bulan ke depan dalam bulan Oktober itu melayani Tuhan dan sesama. Dan kita yakin pasti sebenarnya kita sudah tahu ya untuk bagian ini ya. Jadi sebenarnya saya tidak mengajari Bapak Ibu, tetapi saya hanya mengingatkan kembali kepada kita semua di tempat ini supaya kita kembali untuk bisa setia, untuk bisa tetap melayani Tuhan dengan baik. Bahkan tidak hanya melayani Tuhan, tetapi melayani sesama manusia. Dan biarlah itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita, sehingga kita pun bisa bangkit dan kita menjadi orang-orang yang menang dalam kehidupan kita. Ya, di Matius 22 ayat 34 sampai 40 ini satu bagian firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu juga sering baca, sering khotbahkan, atau mungkin menjadi satu bagian yang Bapak Ibu pegang dalam kehidupan Bapak Ibu. Di sini dikatakan di ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, saya langsung saja Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa melayani Tuhan dan sesama kita? Yang pertama itu saya menemukan dari ayat yang ada, dari teks yang sudah kita bacakan itu dikatakan kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati. Melayani sesama harus dengan segenap hati. Biasanya ketika kita melayani Tuhan, ada orang seolah-olah ya Bapak Ibu ya, melakukan biasa-biasa saja atau penampilannya kurang oke dan kurang persiapan dan sebagainya. Biasanya kalau ditanya, kamu kok melayani Tuhan, tidak melayani Tuhan dengan segenap hati sih? Kok persiapanmu kurang sih? Bajumu kok seperti ini? Kok harusnya kan pakaiannya begini. Terus nanti mereka akan berkata, Tuhan tidak melihat pakaian, Tuhan tidak melihat tampang, tapi yang Tuhan lihat adalah, ya biasanya kan seperti itu ya. Mungkin Tuhan hanya melihat hati, jadi kita harus melayani juga dengan hati. Oh, tidak bisa. Kalau saya bilang, kalau hanya dengan hati saja itu tidak bisa. Pasti perlu skill juga. Tapi di sini yang dimaksudkan melayani dengan segenap hati, karena kita tahu hati itu sebenarnya bersih. Dan ketika kita ingin melayani, pastinya sering sekali kita mengalami banyak permasalahan, banyak godaan, sehingga membuat hati kita tidak bersih. Dan hati kita pun agak susah untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Mungkin ada gangguan, mungkin ketika kita pelayanan, bermain musik, atau menyampaikan firman Tuhan, atau apapun itu pelayanan kita, itu sering terganggu dengan distract dengan apa yang kita lihat.
Pak di sini bajunya seperti ini, masa iya orang mau ke gereja modelnya seperti ini? Atau mungkin pas kita melakukan pelayanan musik, kita melihat ada orang aneh-aneh, ketawa-ketawa ketika kita pelayanan dan sebagainya, sehingga hati kita pun tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Harusnya tidak boleh, Bapak Ibu. Kita melayani Tuhan seharusnya itu dengan cara dari dalam, Bapak Ibu ya. Kita melayani Tuhan dari dalam diri kita, dari hati kita. Jangan dipengaruhi oleh hal yang di luar. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi kita mempersiapkan diri kita, hati kita, dibersihkan dulu. Bahkan pernah satu ketika saya masuk ke dalam satu gereja, ketika mereka ingin ibadah, mereka berkata, mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita, kita buang semua, kita tinggalkan semua di luar hal-hal yang saat ini mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita tinggalkan semuanya, supaya kita bisa datang melayani Tuhan, supaya kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Jadi harus dengan hati, jadi harus dari dalam hati kita, karena kita mempersiapkan hati kita untuk ketemu Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk melayani sesama kita. Yang kedua, itu dengan segenap jiwa kita. Jiwa ini bisa saya sebutkan sebenarnya emosi ya Bapak Ibu ya, berekspresi. Jadi melayani Tuhan itu, melayani sesama itu harus penuh dengan ekspresi. Jangan hanya ketika harusnya ekspresi kita senang, tapi malah kita tidak senang. Jadi kita harus melayani Tuhan penuh dengan ekspresi, dengan jiwa kita. Semuanya ya, mau kita ketika melayani Tuhan dengan kesedihan, dengan tawa, dengan ceria, dan sebagainya, kita gunakan semua itu untuk bisa melayani Tuhan dan sesama. Bahkan kita bisa belajar dari kitab puisi, Bapak Ibu ya, terutama di kitab Mazmur. Kita lihat seperti apa kata-kata, kalimat-kalimat yang digunakan oleh para penulis Alkitab untuk menunjukkan mereka itu bisa tetap melayani Tuhan dengan jiwanya. Yang ketiga yang saya temukan itu kita harus melayani Tuhan dan sesama itu dengan segenap akal budi. Karena banyak orang mungkin kebanyakan itu selalu mengatakan dengan iman ya. Wah, dengan iman kita pasti bisa melakukan ini, dengan iman, dan dengan iman. Tidak selalu harus dengan iman, Bapak Ibu. Kita juga harus menggunakan akal budi kita harus menggunakan pikiran kita untuk melayani Tuhan. Karena kalau kita tidak menggunakan pikiran kita untuk melayani Tuhan, yakinlah dan percayalah, bisa amsyong kita, bisa celaka kita, kalau kita tidak menggunakan akal pikiran kita. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita tidak menggunakan akal budi kita tidak menggunakan pikiran kita, sehingga khotbah kita pun tidak struktur. Nanti bicara kemana, pada akhirnya ya kita orang-orang akan bilang, ini ngomong apa sih di sana, di atas sana? Dia ini melakukan apa sih? Harusnya kan begini, harusnya begini. Jadi kita juga harus melayani Tuhan dengan akal budi kita, dengan pikiran kita, supaya apa? Supaya pikiran kita, supaya pelayanan kita itu bisa terarah sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan Paulus pun ketika menuliskan surat-suratnya itu menggunakan akal budinya. Masuk akal tidak? Rasional tidak? Apakah benar seperti ini? Apakah benar seperti itu? Jadi kita juga di zaman ini kita menggunakan akal budi kita sehingga kita saat ini berada di namanya Sekolah Tinggi Teologi Bethel 2 untuk belajar. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik dan juga kita bisa melayani sesama kita dengan baik. Itu semuanya menggunakan akal budi. Jadi kita tahu caranya. Oh, kalau ketemu dengan orang yang seperti ini harusnya seperti ini. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu ketika pelayanan ya kita pakai akal budi kita. Mungkin saya kasih satu contoh ketika melakukan dua peperangan ya. Biasanya ada seseorang yang kerasukan setan. Kalau kita tidak menggunakan akal budi kita hanya menggunakan hati dan jiwa kita. Ketika ada orang kerasukan setan, kita datang ke dia, kita berdoa kepada dia, dan kita menutup mata, yakinlah dan percayalah. Mungkin setelah itu Bapak Ibu akan trauma mendoakan orang yang kerasukan setan. Loh, kok bisa ya kalau kita tutup mata? Karena kalau orang kerasukan setan itu dia tidak peduli dengan apapun itu, dia akan pukul segala macam. Kalau kita tutup mata ya pastinya kita akan kena. Maka kita menggunakan akal budi kita. Jadi kalau ada yang seperti itu ya kita jaga jarak. Tahu jaraknya seberapa. Tahu bagaimana cara untuk menghindar dari dia. Yang terakhir itu bagaimana cara kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Pastinya kita harus melakukan seperti untuk diri kita sendiri. Ada salah satu nats firman Tuhan dalam Injil Lukas dan Matius itu mengatakan, jika kamu ingin
orang berlaku, berbuat seperti itu kepadamu, perbuatlah dahulu kepada mereka. Jadi kalau kita mau orang lain melayani kita, ya kita harus kita juga harus melayani orang lain seperti apa yang kita inginkan. Jadi kita harus sama-sama, Bapak Ibu, harus ada timbal balik. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus sama-sama melakukannya. Ya, memang pada kenyataannya ketika balik lagi kepada teks yang tadi sudah disampaikan bahwa pastinya kita akan berkata Yesus itu adalah yang terutama di dalam kehidupan kita. Dan kita selalu berkata, mungkin kita pernah mendengarkan, ingat, keluarga itu nomor dua, yang pertama itu adalah Tuhan. Buat saya sih benar ya, cuman terkadang kita harus melihat satu konteksnya, tidak selalu harus Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Karena dikatakan di ayat 39 ini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, berarti yang sama dengan mengasihi Allah, dengan melayani Allah, yaitu mengasihi sesama manusia. Jadi sederajat Bapak Ibu Saudara, ya kita tetap harus mengutamakan Tuhannya. Tapi kalau ada yang urgent, ya kita harus mengutamakan manusia, baru Tuhannya. Karena apa? Karena dikatakan di dalam teks ini, Matius 25 ayat 40 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kita harus melihat konteksnya Bapak Ibu. Tidak selamanya kita harus melayani Tuhan, 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 dan Tuhan. Ya kalau keluarga kita sedang sakit, ya kita harus melayani keluarga kita dulu. Karena kalau kita melayani keluarga kita juga sama seperti melayani Tuhan. Jadi kita harus melihat Bapak Ibu, tidak semuanya harus kita utamakan Tuhan. Iya pastinya begitu ya, kita pasti harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau ada orang-orang yang di sekitar kita membutuhkan pertolongan, ya kita harus bantu. Seperti halnya seorang Samaria ya yang menolong ada yang kecelakaan di pinggir jalan. Dia tetap menolongnya. Tetapi ada orang-orang Farisi, orang-orang yang mengenal Tuhan, mereka berkata, nanti saja saya tolong. Saya harus melayani Tuhan dulu. Oh tidak, kalau ada yang urgent, ya nggak apa-apa. Tapi kalau selama tidak urgent, ya kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Jangan nanti dikit-dikit, kan boleh ya, Pak Loren bilang, bolehlah kita melayani keluarga dulu, nanti melayani Tuhan. Pada akhirnya tidak melayani Tuhan sama sekali, itu juga salah. Jadi kita tetap fokusnya hanya kepada Tuhan. Yang pertama, ya dan yang terutama. Yang sama dengan itu, kita bisa melayani sesama kita. Jadi kalau kita ingin melayani sesama, pastinya kita bisa melayani Tuhan. Bisa melayani Tuhan, kita bisa melayani sesama. Jangan nanti hanya fokus, wah kita melayani Tuhan, tidak peduli dengan kiri kanan. Oh, tidak, itu hal yang baik dan tidak benar di dalam kehidupan. Dari itu, Bapak Ibu, saya mengingatkan kita semua untuk kita bisa sama-sama untuk melayani Tuhan dan sesama kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Dan semuanya itu juga kita lakukan seperti untuk diri kita sendiri. Orang lain pun bisa merasakan apa yang sudah kita lakukan dan kita pun bisa merasakan apa yang sudah kita lakukan supaya orang lain berbuat dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur kami padamu untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami bisa bersama-sama, bisa datang kepadamu, bisa melayani Tuhan, bisa melayani sesama kami dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Kami mau melakukan semuanya itu seperti untuk diri kami sendiri dan kami mau melayani semua orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, mungkin kami harus tetap memprioritaskan Engkau, tapi biarlah Tuhan memberikan hati kepada kami, untuk kami juga bisa melihat orang-orang yang di sekitar kami yang mengalami kesusahan. Karena Engkau sendiri yang berkata bahwa ketika kami melayani orang-orang yang seperti itu, kami juga sama seperti melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ini bersyukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur, haleluya, amin. Ya, saya serahkan kepada Ya Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita hari ini. Puji dan hormat kami ucapkan kepadamu Tuhan, atas berkat dan anugerah-Mu yang menyertai kehidupan kami.
dalam satu hari yang sudah kami lalui melalui aktivitas kami yang kami lakukan pada hari ini. Kami ucapkan syukur terima kasih di mana segala aktivitas kami sudah lakukan dapat berjalan dengan baik. Kami tahu Tuhan ini bukan merupakan kekuatan kami, tetapi semuanya karena kasih dan karunia-Mu saja yang memberkati kehidupan kami. Oleh karena itu, Allah surga tidak lupa kami untuk mengucapkan rasa syukur terima kasih kepadamu buat cinta dan kasih-Mu kepada kami. Terutama juga di malam hari ini Tuhan, melalui ibadah chapel malam kami pada saat ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepadamu buat penyertaan-Mu, sarana yang kami gunakan melalui ibadah kami melalui Zoom pada saat ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Biarlah kemuliaan dan hormat daripada nama Tuhan saja. Melalui ibadah kami ini kami tinggikan, sehingga rasa persatuan di antara kami yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini bisa memiliki rasa persatuan yang baik dalam Kristus. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan buat penyertaan-Mu kepada setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada hari ini. Biarlah hikmat daripada Tuhan semakin tertanam dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat melayani Tuhan lebih baik lagi ke depannya dengan ucapan syukur terima kasih pada Kristus. Terutama kepada Bapak Lawrence yang membawakan firman Tuhan kepada kami pada saat ini Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau pakai lebih dalam lagi anak-Mu ini, sehingga melalui kehidupannya banyak orang yang dimenangkan dan melalui kehidupannya semakin banyak orang yang mengenal Kristus dalam kehidupan mereka sama-sama. Bapak kami yang baik, tiada lupa kami juga berdoa kepada Bapak rohani kami, Bapak Insinyur Niko. Kami yakin percaya, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan buat pengurapan-Mu yang luar biasa kepada Bapak kami ini. Dan biarlah senantiasa kesehatan daripada Tuhan semakin hidup di dalam kehidupannya, sehingga melalui kehidupannya juga Tuhan, banyak orang semakin dimenangkan melalui kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan buat segala aktivitas akademik yang ada di STTPDW, baik itu Ketua Yayasan Didaskalia Global, Bapak Ketua STTPDW, Bapak Bambang, Bapak Budi Sastra, dan juga para wakil ketua, para kaprodi, dosen, staf, admin, security, dan OB. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu kepada mereka, sehingga melalui mereka Tuhan, kami bisa menikmati perkuliahan kami dari pagi hingga malam hari ini. Dari awal hingga akhirnya kami bersyukur bisa berjalan dengan baik. Bapa surga, biarlah senantiasa hikmat-Mu tertanam dalam kehidupan setiap sensitivitas akademik, STPDW dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui mereka, Bapa surga, setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dapat menikmati ilmu yang baru, persekutuan yang baru melalui kehidupan-Mu, sehingga memiliki pedoman, pegangan untuk kedepannya, sehingga kami bisa lebih siap lagi dalam melayani Tuhan, mengembangkan kerajaan-Mu di bumi ini, Bapak surga. Bapak kami yang baik, tiada lupa juga kami berdoa buat bangsa kami, bangsa yang Kau kasihi, bangsa yang Kau cintai Tuhan, yaitu Indonesia ini, Bapak surga. Biarlah senantiasa cinta kasih-Mu tertanam bagi bangsa kami ini, Bapak surga, sehingga bangsa kami ini semakin mengalami pemulihan, sehingga bangsa kami bisa mengalami perkembangan yang baik. Segala pemimpin dari bangsa kami, baik dari di pusat sampai daerah, tingkat RT, RW, Bapak surga, hikmat daripada-Mu sajalah Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka, sehingga dalam kepemimpinan mereka bagi bangsa kami ini bisa kami menikmati kemajuan yang luar biasa. Biarlah kehidupan mereka senantiasa hanya mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka, dalam pemimpinan dibagi bangsa kami ini Tuhan. Tiada juga kami berdoa juga bangsa kami ini Bapa surga yang sebentar lagi akan masuk di masa pemilihan. Dari rangkaian acara dari awal sampai akhirnya Tuhan dalam masa pemilihan ini, kami serahkan dalam tangan kasih karunia-Mu, sehingga dalam masa pemilihan ini Bapa surga, kami tetap merasakan kedamaian daripada Tuhan, hati yang sukacita dalam pesta demokrasi kami, sehingga kami bisa melihat dan memilih pemimpin yang baru adalah pemimpin yang benar-benar bersekutu daripada Tuhan sesuai dengan kehendak dan kemauan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Damai sejahtera Tuhan bagi bangsa kami, sukacita Tuhan bagi bangsa kami. Bangsa kami adalah bangsa yang Kau kasihi, dan bangsa kami adalah bangsa yang akan Kau pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Demikian doa kami pada saat ini, dan kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita akhiri doa chapel kita
Nah, menerima berkat dari Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita semua di awan-awan permai. Buat kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, Bapak Terima Ibu, kasih tolong. telah mengikuti Chapel Malam STTB 2 Jakarta. Tuhan memberkati semua hamba-hambanya yang sudah melayani. Selamat melanjutkan perkuliahan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tolong jangan keluar dulu Bapak Ibu. Mungkin bisa langsung mengisi link yang sudah dikirimkan di chat room. Yang di WhatsApp, atau mungkin kalau memang tidak bisa dilihat di WhatsApp, di grup info ya. Ini dilakukan oleh institusi untuk borang kita sendiri Bapak Ibu, supaya kampus kita ini sah ya di mata pemerintah. Jadi kampus kita ini tidak abal-abal, tidak ecek-ecek, karena ada di luaran sana itu kalau saya sebutnya atau orang-orang banyak sebut sebagai kampus siluman. Jadi tolong Bapak Ibu kerjasama Bapak Ibu untuk mengisi supaya kampus kita ini sah di mata pemerintah. Jadi Bapak Ibu pun boleh melamar kemanapun secara legal. Jadi kita benar-benar diakui. Ya, jadi ada 2 link Bapak Ibu ya. Ada 2 link, silahkan diisi. Satu kepuasan, yang kedua itu tentang visi misi. Ya, mungkin sambil Bapak Ibu mengisi, saya persilakan kepada Pak Stephen untuk mempresentasikan visi misi atau kegiatan yang akan dilakukan, yang akan dikerjakan selama 1 tahun ke depan melalui Senat Mahasiswa. Terima kasih. Silakan Pak Stephen. Baik, terima kasih Pak Lawrence dan Bapak Ibu. Izinkan saya mempresentasikan visi misi daripada Senat kita. Sekali lagi shalom buat Bapak Ibu semua. Terima kasih buat kepercayaan dari kampus STTB 2, secara khusus juga buat Pak Lawrence yang sudah mempercayakan kami untuk memimpin Senat selama 1 tahun ini. Dan untuk mengawali kiprah kami di STTB 2 ini, kami mau mempresentasikan beberapa program yang akan kita selenggarakan, kita lakukan bersama-sama dalam Senat ini. Tapi sebelumnya kami akan memaparkan visi daripada Senat tahun 2023-2024 ini, yaitu menginventarisir, mengakomodir, dan mengkolaborasikan semua potensi yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa untuk tujuan memajukan STTB 2 secara umum dan juga mahasiswa secara khusus. Dan misinya adalah sebagai bentuk tindakan dari visi tersebut. Yang pertama, melakukan pemetaan potensi yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa STTB 2. Yang kedua, mengkolaborasikan semua potensi dalam bentuk melakukan event-event yang bersifat akademis maupun kemahasiswaan. Dan yang ketiga, mengimplementasikan kasih Kristus dalam bentuk kepedulian kepada sesama. Nah, ada 2 program yang akan kita lakukan dalam Senat ini dan juga secara bersama-sama kita semua akan terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah program jangka pendek itu. Yang pertama itu UKM atau Sport Day. Pelaksananya 1 kali seminggu, diatur oleh bidang olahraga masing-masing. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah menerima juga pemetaan untuk UKM yang sudah di share di grup info. Dan yang kedua adalah PKM dalam bentuk bakti sosial dan kunjungan rumah singgah. Nah, berikutnya adalah workshop desain grafik ya. Pelaksanaannya paket 8 kali pertemuan, jadwalnya akan menyusul sesuai dengan nanti berapa orang yang akan berminat untuk mengikutinya. Dan workshop video grafik, pelaksanaannya juga sama, 8 kali pertemuan dan jadwalnya juga akan menyusul. Berikutnya adalah pelatihan khotbah, dilaksanakan 6 kali pertemuan dan ini akan dimentori atau di-coach oleh dosen homiletika secara khusus. Dan jika ada nanti narasumber dari luar STTB 2 nanti akan kita koordinasikan dengan kampus. Dan yang berikutnya adalah ibadah Rohkris. Ibadah Rohkris ini adalah ibadah-ibadah yang ada di sekolah-sekolah, baik itu SMP dan juga SMA. Pelaksananya 1 kali seminggu. Dan sementara hari-hari ini masih dilakukan 1 kali seminggu dan sekolahnya itu acak. Dengan kata lain, minggu ini mungkin ke sekolah A, minggu depan ke sekolah B, dan demikian seterusnya. Kita yakin nanti ke depannya ini akan terus berkembang menjadi sebuah pelayanan yang rutin. Nah, yang kedua adalah program jangka panjang. Ya. Meliputi yang pertama itu konser musik.
kita berencana akan mengadakan konser musik. Secara STTB 2 ini kan punya prodi musik gereja, ya. Jadi untuk mengukuhkan kembali bahwa kita salah satu kampus yang mempunyai prodi musik gereja, maka kita berencana akan mengadakan sebuah konser. Ini tidak mudah Bapak Ibu, oleh sebab itu perlu dukungan Bapak Ibu semuanya, ya, perlu didoakan gitu ya. Nah, direncanakan akan diadakan pada bulan Agustus 2024 dan ini akan berkolaborasi khususnya dengan prodi musik gereja, ya. Dan yang kedua adalah mentoring, ya, dari beberapa prodi teologi berupa konseling, prodi PAK berupa teknik mengajar, dan prodi musik gereja berupa cara menulis lagu, ya. Mentornya tentunya berasal dari luar kampus STTB 2, ya. Dan yang berikutnya adalah Natal yang akan kita laksanakan 8 Desember 2023. Kemudian Paskah pelaksanaannya di bulan April 2024. Dan juga ada program DOA, ya, pelaksanaannya bulan Mei 2024. Apa sih DOA ini? DOA ini berupa kita pergi ke suatu tempat, ya, untuk melaksanakan acara, tentunya untuk memupuk kebersamaan kita. Bagaimana nanti konsep acaranya? Nantikan saja Bapak Ibu. Yang pasti seru, ya kan Pak Lawrence? Amin. Nah, yang berikutnya adalah lomba. Kali ini kita mau mengadakan sebuah lomba. Yang biasanya STTB 2 itu mengikuti lomba. Ya, sekarang kita menjadi tuan rumah lomba, khususnya untuk lomba karya ilmiah, dan ini kita akan berkolaborasi dengan Ikatan Alumni 2 tentunya, karena kita tahu Ikatan Alumni 2 ini punya dana yang sangat besar, ya kan, baik itu dalam bayangan sendiri maupun dalam wujud nyata gitu, ya kan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Haleluya, ya. Berikutnya ada mission trip, ya. Kita rencanakan mission trip yang official dari Senat. Ya, berarti di luar daripada prodi-prodi akan diadakan pada bulan Juni 2024. Dan di Senatalis ini adalah ulang tahun daripada kampus kita. Kita berencana untuk mengadakannya pada bulan Juni 2024. Dan yang terakhir adalah wisuda ke-10, ya, kampus kita, ya, buat MT 2022 dan juga rekan-rekan yang S1, ya, tahun 2020. Wah, ini adalah sesuatu yang excited buat kita, ya. Bukan excited karena kita akan meninggalkan STTB kita, bukan. Kita excited karena kita akan lulus, ya, menjadi ambasador the way di luar sana. Haleluya. Baik Bapak Ibu, itu aja yang menjadi program kerja kami dari Senat. Nah, kami percaya kalau kami bekerja sendiri, maka ini akan tinggal kenangan. Oleh sebab itu kita akan bekerja bersama-sama. Tentunya ada SOP yang harus dilewati untuk kita bisa bekerja sama. Dalam hal ini kami sebagai pengurus Senat tentunya akan berkolaborasi dengan Wakil 3, dalam hal ini adalah Pak Lawrence dan juga pihak kampus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat supaya kita bisa menuntaskan semua program kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya serahkan kembali kepada Pak Lawrence. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Stefan. Jadi demikian presentasi untuk visi misi. Jadi silakan Bapak Ibu untuk tetap mendukung. Mungkin ada ide-ide yang lain yang bisa diberikan. Silakan nanti langsung menghubungi Pak Stefan atau mungkin anggota Senat yang lain untuk bisa kita tampung dan mungkin bisa dikerjakan sama-sama. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu dan terima kasih yang sudah mengerjakan. Sampai ketemu di chapel minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus memberkati semuanya Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih Pak Lawrence. Terima kasih semua. Terima kasih. Pak Lawrence. Terima kasih Pak Yosia, Pak Andris, Bu Mima, Pak Stefan.